Tet tereret tet 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 tereret tet 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 tereret tet 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 tet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok gasifikasi. Sebelumnya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Arfian Alfi Firmansyah, yang kedua Imadi Arimbawa, yang ketiga Nur Sulusia, dan yang keempat Ahmad Bilal Hasan. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang gasifikasi sendiri. Gasifikasi merupakan proses termokimia yang mengubah bahan karbon seperti biomas menjadi bahan bakar gas yang berguna atau menjadi bahan baku kimia melalui proses oksidasi parsial dengan udara, oksigen, dan uap. Proses gasifikasi umumnya dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, drying atau pengeringan. Ini merupakan tahap endotermik. Yang kedua, pirolisis. Ini merupakan tahap endotermik juga. Yang ketiga, oksidasi, merupakan tahap eksotermis. Dan yang terakhir, yang keempat, reduksi atau pengurangan. Ini merupakan tahap endotermik. Hasil dari proses gasifikasi berupa syngas yang terdiri dari campuran gas karbon monoksida atau CO, hidrogen H2, metana atau CH4, dan karbon dioksida atau CO2, serta hidrokarbon ringan seperti etana dan propana, dan hidrokarbon yang lebih berat seperti tar, gas, dan yang tidak diinginkan seperti sulfurik H2S dan asam klorida HCl, atau gas inert seperti nitrogen N2 juga terdapat di syngas. Gas hasil proses gasifikasi mengandung kotoran seperti tar, partikel nitrogen, dan sulfur. Salah satu upaya untuk mengurangi kadar tar dalam proses gasifikasi adalah memilih tipe reaktor. Dalam hal pemilihan reaktor, banyak peneliti menggunakan reaktor tipe downdraft. Gasifikasi tipe downdraft memiliki keuntungan dari efisiensi konversi yang lebih tinggi, dengan kandungan tar dan konten partikulat yang rendah dalam syngas dibandingkan jenis reaktor lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme produksi proses gasifikasi, di mana pada proses gasifikasi terbagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama adalah proses pengeringan atau drying proses. Tahap yang kedua ialah proses pirolisis. Sedangkan tahap yang ketiga adalah proses oksidasi. Tahap yang keempat adalah proses reduksi. Tahap pertama yaitu proses pengeringan atau drying proses, di mana pada proses ini bahan baku biomasa akan berkurang kadar airnya dengan pemberian suhu 200 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka akan semakin cepat kadar air itu berkurang. Reaksi utama yang terjadi pada proses pirolisis yaitu kadar air bahan baku ditambah panas akan menghasilkan bahan baku kering dan H2O. Tahap yang kedua adalah proses pirolisis, di mana pada proses ini bahan yang telah kering akan dibakar tanpa melibatkan oksigen, dan produk yang dihasilkan berupa arang padat, uap air, dan gas volatil seperti CO, CO2, CH4, H2O, dan tar. Reaksi utama yang terjadi pada proses pirolisis yaitu biomasa kering ditambah panas akan menghasilkan gas volatil dan tar. Tahap yang ketiga adalah proses oksidasi, di mana pada proses ini baik arang maupun gas hidrogen akan mengalami pembakaran dengan oksigen dan menghasilkan panas. Reaksi utama yang terjadi pada proses oksidasi yaitu karbon ditambah O2 akan menghasilkan CO2. Sedangkan reaksi yang kedua yaitu karbon ditambah setengah O2 akan menghasilkan CO. Reaksi yang ketiga yaitu H2 ditambah setengah O2 akan menghasilkan H2O. Tahap yang terakhir adalah proses reduksi, di mana pada proses ini melibatkan semua produk yang ada pada proses sebelumnya, yaitu proses pirolisis dan proses oksidasi. Pada proses reduksi, di mana semua campuran gas dan arang akan bereaksi satu sama lain sehingga membentuk si gas atau sintetik gas.
Proses reduksi terjadi secara endotermik untuk menghasilkan produk-produk yang mudah terbakar seperti CO, H2, dan CH4. Reaksi utama yang terjadi pada proses reduksi ialah sebagai berikut. Reaksi yang pertama yaitu karbon ditambah CO2 akan menghasilkan 2CO. Reaksi yang kedua yaitu karbon ditambah H2O akan menghasilkan CO plus H2. Reaksi yang ketiga yaitu CO ditambah H2O akan menghasilkan CO2 dan H2. Sedangkan reaksi yang keempat adalah karbon ditambah 2H2 akan menghasilkan CH4. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini ada 2 materi yang saya jelaskan. Pertama, untuk yang pertama yaitu proses flow diagram. Proses flow diagram dari pembuatan atau proses kombigasi. Yang kedua yaitu katalis. Katalis yang biasa digunakan untuk proses kombigasi. Di sini saya akan menjelaskan proses flow diagram pada gasifikasi udara tunggal dan udara yang bertingkat. Sorry ya guys, sekarang beda sedikit, saya ada di atas, biasanya kan di bawah sini. Nah, karena kenapa saya kasih di atas, karena kan ini proses flow diagramnya nanti ketertutupi. Nanti pasti banyak yang tanya-tanya, dan ya gitulah. Kembali lagi ke materi ya. Untuk yang sebelah kiri ini untuk masukkan udara tunggal, dan sebelah kanan ini untuk masukkan udara yang bertingkat. Prosesnya sama, dari biomass, terus drying, terus pirolisis, terus oksidasi, reduksi, dan hasilnya ada abu dan gas. Perbedaannya masukan udara. Di sini kan ada masukan udara tunggal, dan di sini ada masukan udara bertingkat. Tunggal itu berarti 1, di sini dioksidasi, dan yang bertingkat itu dipirolisis dan dioksidasi. Tahapan reaksi gasifikasi merupakan tahapan reaksi untuk setiap zona gasifikasi. Ini zona-zonanya ya, ini zona gasifikasi. Untuk masukkan udara tunggal ini terdiri dari ini, bisa baca sendiri. Oke. Terus perbedaan untuk udara yang bertingkat ditambahkan zona oksidatif pirolisis. Nah, perbedaannya di sini guys. Proses yang beroperasi di bawah kondisi lebam tanpa oksigen. Itu ya di sini proses pada udara tunggal. Untuk yang udara bertingkat, proses pirolisis mendapat udara masukan dan bekerja pada oksidatif lingkungan atau disebut pirolisis oksidatif. Jadi di sini dapat udara yang bekerja untuk zona ini. Untuk zona drying itu ada reaksi dari biomass plus moisture plus CH4O6 plus WH2O. Sini proses drying, pengeringan guys. Nanti hasilnya itu H2O atau uap air. Yang kedua itu masuk ke pyrolysis zone. Pyrolysis zone itu ada dry biomass, nanti menghasilkan charcoal sama gas dan tar. Gas di sini gasnya itu ini CO, CO2, H2, H2O, CH4, dan tarnya itu tar primer. Sama kan di sini. Nah, yang membedakan itu sini. Dia kan kemasukan udara di pirolisis waktu yang udara bertingkat. Makanya ada proses pirolisis oksidatif zone. Nah, di sini ada reaksi dari charcoal, terus ada charcoal oksidatif pirolisis plus oksigen. Kan ada udara yang masuk tadi yang menghasilkan es atau abu. Charcoal oxidation product.
produknya yaitu ini, ada karbon monoksida, CO2, H2, H2O, CH4, N2, dan tar di sini tar sekunder. Terus ini untuk yang proses oxidation zone, ini reaksinya nih CO plus O2, CO2. Terus ini nanti ya hasilnya kan ini hasil nih. Ini reaksinya, ini hasilnya. Sini ada tar sekunder. Perbedaannya sama di sini karena tar sekunder tuh sudah keluar pada proses pyrolysis oxidative zone. Di sini yaitu tarnya tar tersier. Untuk proses ke bawahnya itu sama, guys. Sama kok kayak yang udara tunggal. Perbedaannya itu hanya di pirolisis. Di sini pirolisis terdapat masukan air. Bukan air sih, udara. Di sini ada masukan udara, terus pyrolysis zone, ada pyrolysis oxidative zone. Di sini nggak ada. Perbedaannya itu aja sih. Ini saya ambil dari tesisnya mahasiswa pasca sarjana ITS yang menjelaskan proses flow diagram. Pada gasifikasi ada udara masukan tunggal dan ada udara yang bertingkat. Oke, selanjutnya ke katalis. Saya mencari beberapa jurnal yang di situ di dalamnya ada proses gasifikasi, dan di situ kebanyakan jurnal membahas tentang pengaruh atau penambahan katalis, nanti bagaimana pengaruhnya pada proses gasifikasi tersebut. Yang pertama, saya menemukan katalis WGS suhu tinggi. Nah, katalis ini tersedia dalam ukuran tablet berukuran 6x6 mm dan tergantung pada jumlah kondisi operasi yang digunakan, yaitu 5 gram atau yang 1,3 gram. Katalis yang digunakan untuk uji coba ini saya dapat dari jurnal pembuatan gas hidrogen dari gasifikasi biomass dengan proses oksidasi menggunakan katalis water gas sieve atau WGS. Yang kedua, penggunaan katalis nikel karbonat mampu meningkatkan volume gas hasil gasifikasi. Ini saya dapat dari jurnal kinetika reaksi dan komposisi kesetimbangan gasifikasi batu bara Kalimantan Timur dengan uap air menggunakan katalis nikel karbonat. Dan yang ketiga, saya hanya mencari 3 contoh, jangan terlalu banyak, senang Anda. Yang ketiga yaitu katalis bentonit. Bentonit sebagai katalis dapat meningkatkan produksi gas dari biomas tandan kosong pada kelapa sawit dan juga menurunkan energi aktivasi dari proses tersebut atau proses reaksi tersebut. Ini saya dapat dari jurnal pengaruh penambahan katalis bentonit terhadap gasifikasi updraft tandan kosong kelapa sawit pada temperatur 700 derajat Celcius. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kondisi operasi. Untuk melangsungkan proses gasifikasi, diperlukan sebuah reaktor gasifikasi yang disebut dengan gasifier. Nah, menurut sebuah artikel ilmiah yang dibuat oleh Tri Cahyandaru dan Priyamodo, terdapat 3 jenis gasifier, yaitu yang pertama, fixed bed, fluidized bed, dan entrained bed gasifier. Reaktor gasifikasi yang pertama yaitu fixed bed gasifier. Nah, gasifier jenis ini merupakan reaktor gasifikasi unggun tetap yang berbentuk vertikal. Gasifier jenis ini digunakan untuk mempertahankan aliran padatan dengan kecepatan gas yang rendah. Aliran bahan bakar gasifier jenis ini yaitu counter current. Bahan bakar dimasukkan dari bagian atas gasifier dan gas yang merupakan campuran dari steam dan oksigen atau udara dimasukkan di bagian bawah gasifier. Kriteria bahan bakar yang dapat diolah oleh gasifier jenis ini adalah berupa padatan
dengan ukuran 5-55 mm. Bahan bakar yang akan diolah ditumpuk di dalam reaktor dan disangga oleh grate. Ciri khas gasifier ini adalah perbedaan temperatur pada berbagai tempat di dalam gasifier dan beroperasi pada tekanan yang tinggi. Temperatur maksimum yang dapat dicapai oleh gasifier jenis ini adalah 930 sampai 1430 derajat Celcius. Suhu keluaran yang dihasilkan dari gasifier ini berkisar antara 315 sampai 550 derajat Celcius dengan resident time 1 sampai 2 jam. Nah, berdasarkan aliran udara yang dipasok ke dalam kolom bahan bakar, fixed bed gasifier dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu updraft gasifier. Pada gasifier jenis ini, udara masuk melalui bagian bawah gasifier melalui grate. Aliran udara ini berlawanan arah atau counter current dengan aliran bahan bakar yang masuk dari bagian atas gasifier. Gas produser yang dihasilkan keluar melalui bagian atas gasifier, sedangkan abu diambil pada bagian bawah gasifier. Updraft gasifier mencapai efisiensi tertinggi ketika gas panas yang dihasilkan meninggalkan gasifier pada temperatur yang rendah. Jenis fixed bed yang kedua yaitu downdraft gasifier. Pada downdraft gasifier, udara dimasukkan ke dalam aliran bahan bakar padat atau baked bed pada atau di atas zona oksidasi. Aliran udara ini searah atau co-current dengan aliran bahan bakar yang masuk ke dalam gasifier. Bahan bakar dimasukkan pada bagian atas gasifier. Waktu yang dibutuhkan untuk penyalaan bahan bakar adalah pengoperasian sistem pada kondisi optimal sekitar 20-30 menit. Waktu tersebut lebih singkat jika dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan oleh updraft gasifier. Fixed bed yang ketiga yaitu twin fire gasifier. Gasifier jenis ini memiliki dua zona reaksi. Pada zona yang pertama terjadi proses pengeringan karbonisasi pada temperatur rendah. Sedangkan pada zona kedua terjadi proses gasifikasi arang secara permanen. Temperaturnya berkisar antara 460 sampai 520 derajat Celcius. Jenis fixed bed yang keempat yaitu cross-draft gasifier. Cross-draft gasifier ini merupakan jenis gasifier yang khusus dirancang untuk arang atau charcoal. Waktu yang dibutuhkan untuk startup lebih singkat daripada gasifier jenis downdraft atau updraft, yaitu sekitar 5-10 menit. Temperatur tinggi pada gasifier ini memiliki efek yang nyata terhadap komposisi gas. Baik, kita akan melanjutkan ke jenis gasifier yang kedua, yaitu fluidized bed gasifier. Nah, gasifier jenis ini menggunakan unggun yang terdiri dari inert yang berupa pasir ataupun arang, atau kombinasi keduanya. Inert yang digunakan berfungsi sebagai pengatur panas agar temperatur operasinya tetap. Pada gasifier jenis ini, bahan bakar yang digunakan berupa padatan yang berukuran kurang dari 8 mesh atau sekitar 0,5 sampai 5 mm. Bahan baku tersebut dimasukkan pada bagian atas bed atau langsung pada bed, kemudian dialirkan dengan bantuan gas sehingga bergerak seperti fluida dan membentuk unggun fluidisasi. Gas yang digunakan dialirkan dari bagian bawah bed. Laju aliran gas yang digunakan yaitu sekitar 1-2 feet per second. Sedangkan abu yang dihasilkan diambil dari bagian bawah gasifier dan didinginkan oleh umpan gas yang masuk. Sebelum bahan bakar dimasukkan ke dalam gasifier, unggun dipanaskan dengan pemanasan luar hingga mencapai suhu sekitar 500 derajat Celcius. Suhu keluaran ini akan berkisar 700 sampai 900 derajat Celcius. Resident time gasifier jenis ini berkisaran antara 5-50 detik dan beroperasi pada suhu konstan yaitu 760 sampai 1040 derajat Celcius. Jenis gasifier yang selanjutnya yaitu entrain bed gasifier. Nah, jenis ini merupakan bejana yang beroperasi pada tekanan atmosfer atau sedikit lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Gasifier jenis ini
dapat dioperasikan pada temperatur rendah untuk menjaga abu agar tetap dalam keadaan padatan kering, atau juga dapat dioperasikan pada temperatur di atas titik lebur abu tersebut, sehingga abu yang dihasilkan akan berbentuk lelehan cair. Nah, bahan baku yang biasanya digunakan pada jenis gasifier ini harus berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 0,1 mm dan homogen. Nah, bahan bakar tersebut dimasukkan ke dalam gasifier secara bersamaan dengan medium penggasifikasi yang berupa oksigen gas steam dengan kondisi tertentu sehingga terbentuk partikel-partikel. Bahan bakar dan medium gasifikasi mengalir searah atau co-current. Ukuran bahan yang lolos sekitar 80% pada ukuran kurang dari 200 mes atau sekitar 44 mikrometer. Nah, gasifier jenis ini memiliki residence time 1-10 detik. Nah, abu dari gasifier jenis ini diambil sebagai selang. Temperatur keluaran produk pada gasifier jenis ini yaitu suhunya sekitar 900-1400 derajat Celcius. Yes. Baik, sekian video dari kami mengenai proses gasifikasi itu sendiri. Apabila ada pertanyaan atau mungkin yang kurang jelas, dapat ditanyakan pada sesi grup kelas atau komen di bawah ini. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam pengucapan atau pemilihan diksi dari kami. Sekian dan terima kasih.